Selamat siang Pak, apa yang bisa saya bantu? Siang dok, saya nyeri pinggang sampai ke bawah nih, makin hari makin sakit. Udah sejak 1 minggu jalan bulan puasa ini. Saya khawatir batu ginjal saya kumat dok. Dulu soalnya pernah kena juga saya sampai ditembak pakai SWL. Sakitnya seperti apa Pak? Nyerinya menjalar ke depan bawah ke arah selangkangan atau ada menjalar ke buah zakar kah? Kayak linu aja dok, pegel nggak enak, nggak menjalar sih. Kalau bungkuk atau bangun tidur gitu, aduh sakit banget. Apa ada disertai demam atau mual muntah atau misalnya kencing berdarah atau keluar pasir-pasir gitu atau kristal dari kencingnya? Nggak ada sih dok. Nah, Bapak ada sering angkat-angkat berat atau sering bungkuk-bungkuk gitu nggak? Nggak berat-berat amat sih dok. Paling cuman sering ngayun pedang sama gendong di belakang kayak gini. Astaga Pak, gede amat itu pedang. Bapak nih sebenarnya profesinya apa sih Pak? Saya kebetulan mantan tentara dok. Buset deh, ini tentara zaman kapan pakai pedang segede orang begitu? Oh gitu Pak. Jadi begini, kalau dari gejalanya sih agak tidak khas ya untuk nyeri ginjal atau saluran kemih akibat batu. Nyeri karena batu atau yang kita sebut kolik ya, itu sakitnya biasanya munculnya tiba-tiba dari daerah pinggang atas dan biasanya menjalar tuh entah ke perut depan bawah bahkan bisa sampai ke area buah zakar. Saking sakitnya itu kadang bisa sampai disertai mual muntah pasiennya dan kalau misalnya ada infeksi saluran kencing juga pasiennya biasanya demam. Oh gitu dok. Syukur deh kalau memang tidak kambuh. Tapi saya kan memang ada riwayat batu dok, mana asam urat juga tinggi. Saya takut batu ginjal saya muncul lagi dok. Wah, Bapak tahu juga ya asam urat itu bisa jadi salah satu pencetus batu ginjal. Ya iyalah dok, saya kan nonton rutin YouTube dokter, apalagi yang soal asam urat. Mantap nih, Bapak subscriber saya ya berarti ya. Iya dok, biar makin mawas dan waras soal kesehatan. Ngomong-ngomong dok, ada tips-tips nggak supaya nggak kena batu ginjal lagi? Apalagi ini kan bulan puasa, kan nggak minum tuh dari sahur sampai buka. Jadi gini Pak, jenis batu saluran kemih itu macam-macam, nggak cuman batu asam urat aja. Tapi untuk sampai terbentuknya batu harus ada proses pembentukan kristal nih yang kita sebut prosesnya supersaturasi atau mengalami kejenuhan sampai memadat gitu ya dari urin kita nih, di mana kristal-kristal tersebut akhirnya makin besar sehingga membentuk batu. Makanya utamanya memang itu urin tuh supaya nggak jenuh harus cukup minum air putihnya, jangan kurang air minum ya. Diusahakan minimal 2 liter sehari. Nah, terapi pencegahan lain secara umum itu meliputi modifikasi pola diet sehat, lalu kalau masih gemuk turunkan berat badan karena itu berisiko juga untuk batu ginjal, kegemukan. Dan untuk diet sendiri yang untuk cegah batu ginjal adalah diet yang tinggi serat, banyak sayur-sayur, sama rendah garam. Nah, anjuran yang lain ada juga sih, tapi tergantung sama jenis batunya nih. Andai kata bisa diperiksa jenis batunya yang mana ya. Walah, memangnya ada anjuran-anjuran apa lagi dok? Kayak misalnya saya kan asam urat tinggi nih, itu mesti gimana? Nah, untuk jenis-jenis batu ginjal, Pak, itu ditentukan juga oleh tingkat keasaman urin kita dan juga pengaruh beberapa jenis zat tertentu dan obat-obatan ya yang kita konsumsi. Contoh nih, kalau batu asam urat, ya harus kurangi diet protein dan asam urat darah harus diturunin pakai obat. Batu asam urat ini relatif lebih mudah terbentuk kalau suasana urin kita ya, kalau diperiksa pemeriksaan urin tuh asam, pH-nya asam atau pH-nya urinnya tuh rendah. Jadi perlu diberi terapi untuk mengurangi keasaman urin, misalnya banyak konsumsi buah dan sayur-sayuran. Contoh lain misalnya kasus batu karena kalsium oksalat, nama batunya kalsium oksalat itu yang notabene sebenarnya jenis batu saluran kemih yang paling sering ya. Nah itu salah satu faktor resikonya merupakan konsumsi suplemen vitamin C yang berlebihan tuh. Waduh, berarti bahaya juga ya dok minum vitamin C berlebihan, apalagi zaman pandemi begini. Ya udah dok, terakhir nih saya tanya, untuk puasa aman gak sih dok? Apalagi tadi dokter bilang kurang minum merupakan faktor risiko terbesar untuk terbentuk batu ginjal. Kalau puasa Ramadan udah ada yang meneliti efeknya Pak terhadap pembentukan batu ginjal. Meskipun memang penelitiannya hanya retrospektif ya melihat ke belakang, tapi kesimpulannya intinya begini. Tidak ada perbedaan signifikan antara kejadian munculnya batu saluran kemih pada pasien di bulan Ramadan dibandingkan sama di bukan bulan Ramadan. Kecuali bila temperatur lingkungan di bulan puasa tersebut ternyata memang sedang panas atau musim panas. Yang intinya sih yang penting total konsumsi airnya tetap cukup ya minimal 2 liter, mestinya sih puasanya aman-aman aja Pak. Oh gitu dok,
Syukur deh kalau gitu. Makasih penjelasannya ya dok. Nah, terus untuk sakit punggung dan pinggang saya ini baiknya diapain dok? Nah, untuk pinggang dan punggung Bapak nih, saran saya Bapak fisioterapi aja deh ya. Ini saya resepin, ada obat untuk ngurangin nyerinya juga. Sama baiknya itu pedang ditukar aja deh Pak sama pistol. Zaman gini masa masih pakai pedang? Nanti Bapak boleh ya saya kasih rekomendasi ke garasinya RS Cepat Waras ketemu sama Dokter Helm, spesialis tukar barang, SPTB ya. Baik dok. Makasih banyak sarannya ya. Sama-sama Pak, cepat sembuh ya.